gue modal 8.000, temen gue ini yang akhirnya merekomendasikan gue supaya nerusin di Kemrai, Moai, modal 4.000, temen gue yang anak kayak si Black itu 8.000, sama satu lagi temen gue Rahmat 8.000. Itu di total dicakram zaman dulu segitu, jadi kemana? Kita orang sini, gue mendoktrin diri gue tuh bukan kayak orang mau es batu, mau bikin es teh manis, udah tinggal bikin, udah ada es teh manis, gue mau es teh manis pak, buat es batunya, beli gulanya, beli tehnya, kita bikin sendiri, tuang, kita rasain sendiri, itu perjalanan gua. Itu lamanya sampai berapa lama lu? Hampir setahun di baby dong. Benar-benar dan itu gue sempet lagi, ngedown lagi gue. Jadi gue ngedown itu ya memang kadang-kadang cobaan ya. Jadi cobaan gue tuh pas di baby sendiri tuh anak Emre, anak Agen suka nyamper gue buat dampingin. Tapi gue bilang saat itu gue ada komitmen kan, gue bilang udah, gue sorry. Kalau lu datang ke sini, gue jamu. Jadi gue kan ngelola satu gedung nih pak, isinya showroom. Gue setiap malamnya tidur di situ. Terus sama jualan juga, PPS segala macam. Lu mau nongkrong di sini nggak apa-apa. Tapi kalau gue buat tutup basis lagi gue nggak bisa, karena gue udah komitmen kan. Gue udah cukup lah 3 tahun, udah di situ udah clear di situ kan. Gue juga udah merasakan apa yang gue udah capai lah. Lomba 5.000 udah pernah ngerasain semua lah. Jadi jahat pernah, jadi baik bener, baik lagi baik proses ya kan. Dan itu kiat gue juga dulu kita juga ada tuh gue dulu kalau gue setiap ke daerah tuh kan pahit. Makanya dia bilang ya dok, gak tau sih gue cuma mengandai-andai aja benar atau enggak tuh penyama versi gue. Jadi gue dulu tuh kalau gue di Bandung pada gue doa dalam hati tuh, ya Allah mudah-mudahan kesini lagi kamu udah berubah. Oh. Sampai gue di Bali pun sama. Di Bali gue ada fotonya di foto itu kita sampai rumah. Ya pahit lah. Dikelilingin sekampung. Dan lu berdua sama juga. Suatu hari gue balik ke sini tuh katanya berubah. Dan lu yakin Bali juga ya. Pokoknya lu mintanya begitu aja sama Allah. Gue cuma keyakinan doang menyamakan aja gitu. Ya Allah kalau memang masih kesini ini akan ada yang baru sukses. Jadi seolah-olah menafaktirasi dengan doa. Ini begitu tuh. Dan tips itu sih kayak gitu. Cuma gue nggak tahu itu benar atau enggak ya. Tapi pas keberanian gue ada kecocokan sedikit tuh. Gitu. Nah dari situ gue di BMI sempat gue nganggur off. Nah pas di off itu gue ngelamar. Itu pahit juga. Jadi itu gue dulu pernah ngelamar di Dunkin Donat. Itu di Gedung Pata Gajah Mada. Iya. Gajah Mada. Itu gue 3 kali gagal mulu. Dan triknya di Dunkin itu kalau kita gagal bisa ngelamar lagi, tapi dengan catatan nunggu sebulan. Ada jarak kan? Ada jarak, nanti dites lagi. Nah itu emang rezeki ya. Kadang-kadang nih, gue udah masuk pertama kali. Kalau pertama kali wajar lah kita nggak tahu medan. Dibutuhin 50 orang, berarti kan nilai tertinggi di 50 orang ini kan. Nilai gua paling kecil di nomor di urutannya di 60, sini 10 orang. Yang kedua, dibutuhin 10 orang, gue di 11. Tapi gue ada rasa penasaran. Dari situ gue itu belakangan akhirnya gue tahu itu ada satu pandangan yang akhirnya sekarang gue pakai. Jadi pandangan yang sekarang gue pakai itu gue belajar lagi nih, gue beli buku psikotes. Gue udah pede kan, gue masuk. Nanti gue udah pede kan. Dibutuhnya cuma 5, gue nilainya kan 6. Makin kecil lagi. Makin nggak kecil. Tapi di situ dari sebuah perjuangan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan yang terbaik itu Allah yang punya tahu kan. Betul banget. Gue jadi kayak Ustadz ini kan. Ustadz Moin. Nah emang gue tuh ada kelebihan cewek. Maksudnya gini, yang ngangkat hoki-hokinya gue tuh kadang cewek. Nah gue tuh salah satu karena yang tadi gue mental, gue speak mental yang ngomongin gue ke Bali juga cewek. Yang mental ngasih di gue ke Bali juga cewek. Banyak kan. Gue kenal sama cewek. Dia baru lama adalah salah satu perusahaan gede FMCG lah, masukin nasi pun.
cuma agensi untuk jadi SPG. Gue dikasih nomor di situ, lamar aja di situ di pasar Minggu. Gue pikir, gue sempet, tapi gue buat patah semangat enggak, karena di otak gue tuh gue tancekin kerja, setelah PMT gue kerja. Udah itu aja pokoknya titik gue di situ doang tuh. Ya udah, gue siapin akibatnya mulai rezeki. Gue masuk ke situ, modalnya bener perhitungan gue kebantu itu karena gue ada kursus bahasa Inggris sama punya skill. Udah kalau belajar bahasa Inggris mah, ya alhamdulillah. bahasa pasar lo. Insya Allah, I'm grogi. Bukan nervous jawabnya, I'm grogi. Berarti kerja pertama lo yang bentuknya emang normal kayak layaknya umum itu yang memang dapat BUMR di situ. Ya, itu jatuhnya lebih SPM ya. Ya benar sih. Sales promotion man. Sepertinya ada. Benar itu. Enggak SPG, SPM ya. Enggak, SPM, Sales Promotion Man. Masuklah. Itu khusus wilayah selatan apa Jabodetabek? Kalau SPM itu ngomongnya bukan wilayah, ngomongnya toko. Oh. Nah, saat itu label grade-nya gue itu masih grade-nya SPM, tapi gue masuk ke operator es krim. Ada sebuah project, brand tertentu nggak bisa ya di posting. Gua jadi kayak soft es krim gitu. Dia franchise, dia nyari franchise. Nah, gue ditempatin di situ kalau ada orang berminat di situ, gue di situ kerja. Nah, pertama kali gue kerja di situ di pasar baru. Pasar baru, wah ya bayangkan bang tantangan gue. Gue kursus aja udah ketemu tantangan. Gue baru masuk kursus ketemu gue tuh anak-anak pintar semua yang pikiran kita kalau jadi bahan nih. Iya kan? Bahan nih. Bahan. Kalau kita di jalan terus sekolah. Iya, yang kayak gini nih. Saya pulang pindah tangan. Tantangannya apa bang? Karena gue pengen bisa dikelepak kepala gue, kan bebel otak. Belajar dulu. Waktu ini cerita flashback nih tantangan gue Sama siapa? Sama satu kelas gue di situ kursus. Lu gimana sih begitu ya kagak bisa? Padahal gue zaman gue di basis dulu kagak boro-boro orang begitu. Wah, gue tanya lah. Tapi lo harus bersabar. Tapi kan gue pikir ya mesti ada yang dikorbanin. Mesti ada ya. Gue sekarang bukan aneh. Gue ini sekarang suka. Ya, gue ini adalah ya orang baru lulus, terus kayak gimana? Gue gak punya apa-apa. Gue dari itu nol. Jadi itu mendengarkannya dulu lah gue. Kupingnya dulu gue gedein, block size-nya. Jadi mendengarkannya dulu. Korban untuk mendengarkan orang yang mau ngajarin kita itu kan. Ya kita harus sabar. Gimana sih dong? Ya, sampai 6 bulan tuh. Nanti ya ada hasilnya kan. Masuk gue lah di SPR, di operator software. Karena gue disitu agresif, kemudian hati bagus. Dilihat sama bos gue. Masuk di rolling gimana juga pas yang gue pegang ada semangat gue bagus. Cuma di situ kan otak gue selalu gue harus kuliah secara tetap. Itu udah sugesti diri gue. Itu belum karyawan tetap ya? Belum. Nah, lu karyawan tetapnya berapa lama tuh sampai proses? Itu panjang. Itu dari situ ada cerita lagi ya. Gue masuk ke SPM baru tuh di makro dulu. Ada di tertentu lah. Ini di bawahnya SPM lu sebenarnya. Sejajar, tapi beda project. Oh. Projectnya kalau ini salah satu pegang toko tapi SPM. Di situ masuk dia. Gue masuk di tertentu. Nah, pikiran gue saat itu juga gue berpikir, gue udah di sini nih, gue targetin nih, gue nggak bisa di sini doang nih. Padahal lingkungan oke, nyaman, mau keluarga. Sampai sekarang gue ada di grup WA juga ada nyaman. Tapi di diri gue nggak bisa gini karena gue laki. Karakter gue tuh karakter ya mungkin karena biasa dominan, mungkin kan baik dalam lingkungan dalam kejauhan lagi pindah. Ada satu tertentu yang dia bisa karyawan tetap tuh di situ. Bayangin, gue berkorbannya gue itu tadinya gue ditugasin di Pasar Rebo, ya kan? Di Pasar Rebo rumah gue di Depok. Gue pindah, tapi tantangannya gue pindah ke Alam Sutra. Anjay. Durasi waktunya dari durasi waktu gue kalau shift pagi kan kalau masih di SPM itu kan shift-shiftan ya. Durasi pagi shift-shiftan gue berangkat jam 6 udah oke. Ini kalau Sutra gue berangkat tukang sayur. Iya, sebelum subuh. Sampai di Tangerang Alam Sutra. Kadang-kadang ada kelemahan, itu lagi tuh keberanian karena dari hasil sebuah sekolah tuh. Diomongin dulu kalau kata sekarangnya bahas kerennya dinegoin dulu. Sering telat bang, ya kan kebiasaan biasa bangun jam 6 dipaksa adaptasi lagi lah. Adaptasi lagi. Gua kasih barang, gua kasih gimmick orang itu penanggung jawab toko itu. Nah,
pulang Pak, saya pasti suruh tapi jangan sen, karena kalau dulu selalu kosong itu ada bahasa sen kalau dunia kerja gue dipulangin, kalau dipulangin itu berarti performanya jelek. Tapi lu nggak berpikir kos, kalau langsung kos pada saat itu? Hitung-hitungan nggak ada. Oh, nggak masuk. Nggak masuk gua. Kos-kosan juga gua nggak masuk. Gua berpikir ya udah nggak apa-apa gua makan nih, karena ini kan memang keinginan gua. Udah masuk dari situ. Nah gua di situ pun gua menawarkan diri. Ditawarin lagi sama bos gua. Bang lu mau nggak Bang di Kelapa Gading? Ayo, itu rame tuh Bang gini-gini. Gua makan lagi gua ambil. Gua selalu kayak gitu. Sebetulnya lebih ke gue lebih merasa gue tuh nggak bisa apa-apa, tapi lebih ke hobi itu dari mana, dari orang tua. Iya betul. Doa emak bro. Doa emak. Akhirnya berapa tahun tuh di situ sampai jadi karyawan? Dari situ perjalanannya pas di situ gue oke, sampai gue megang area, gue nantangin area, setiap area pegang ini, gue dijalanin, gue pegang lagi ini, sampai karya tetap itu lebih tepatnya gue 2006. Dari tahun? Dari prosesnya gue cepat sih 2001. 5 tahun? 5 tahun. Dengan pindah-pindah ya. Dengan pindah-pindah, gua langsung tuh dipercaya karyawan tetap. 5 tahun lu, gila lu masuk kawasan setahun 2 tahun udah karyawan tetap lu. Wah beda kan FMCG bidangnya. Iya, bidangnya tuh ya kalau mau tahu ya, FMCG kayak gitu. Dan dunia aja. Dan akhirnya impian lu minimal karyawan tetap udah sampai, berarti impian lu satu lagi lu kuliah. Kuliah. Itu karena gandeng kan, gua kan confident kalau gua kuliah. Kalau gua udah karyawan tetap. Dan udah karyawan tetap, lu habisin tuh kuliah. Sambil kerja, ya. sambil kerja. Cewek lagi yang rekomendasi ini ada kuliah lagi nih di sini. Kelas karyawan. Kelas ya extension lah. Extension. Gua kuliah, gua ambil kuliah biaya sendiri. Ya lebih tepat ya, gue kan karena OSIS ya, gue merasa otak sisa maksudnya. Sisa kerjaan, sisa keluarga gitu kan. Sisa ini gue ambil kelas. Tapi sesuai dengan tahunnya, maksudnya nggak banyak cuti, nggak? Gue banyak cuti. Berapa tahun lo kuliah? Gue mulai start 2006, jadi selesai 2011. 5 tahun, sedang lah, nggak sampai 7 tahun. Iya. Kas extension karyawan. Iya lah, sedang lah. 3 tahun tuh biasanya kas pergaulan ya, reguler kan. Zona-zona yang 5 tahun lo kelar lah ya. Kelar. Nah itu memang. Tapi masih di situ kerjanya. Masih di situ. Nah makanya gue selalu lebih ke persiapan. Gue tuh selalu pikiran gue persiapan. Gue harus persiapan. Jadi tuh gue udah mau 5 tahun ke depan gue mau ngapain nih? Persiapannya apa? Nah di situ. Ya kadang-kadang kita cuma rencana ujungnya yang terbaik yang dikasih dari Tuhan kita juga. Oh, balik lagi ke situ. Semua rencana Allah yang pepatah yang bilang kita cuma menuliskan pena pakai pensil gitu. Biar Tuhan yang hapus diganti lagi sama dia yang sesuai gitu. Nah, itu benar tuh. Karena gue persiapan gue sampai kayak gitu, tiba-tiba 2011 perusahaan gue itu merger sama perusahaan lah. Perusahaan besar lagi. Justru milih gue mau ambil atau lu di PHK sama dapatlah gue uang. Berarti lu ngambil PHK? Ambil PHK dapet pesangon. Tapi S1 lu baru kelar? Baru kelar. Itu udah ada persiapan berarti kan. Dan gue udah naik posisinya tuh kan, saat itu berarti gue tuh diangkat karyawan itu bentuk diangkat sebagai karyawan itu dari MD itu jadi sales model market. 2 tahun karena cukup bagus diangkat ke terus bukit tuh. Diangkat jadi supervisor, jadi grade gua naik di situ, tapi udah S1 lagi. Udah, gua masuk di situ. Nah, itu kayak tapi lu udah punya bekal S1 itu dan pengalaman di situ ya? Iya. Tapi berarti bidangnya lu lebih ke FMCG lagi ya? FMCG lagi ya? Karena lu pak lo di situ? Pak gua di situ di modern market lah, di dunia bicara dunia kerja gue ini dunia supermarket, modern market tapi distribusi. Lebih ke produk ke modern market. Gue yang ya isinya deal-dealnya, negosiasi, plan bisnisnya gimana, ininya gimana, itu ujungnya itu. Dan lo nggak pindah jalur dari itu ya? Nah itu juga itu yang dibilang prinsip fokusnya di situ. Kalau orang bilang, gue pernah ngalamin pas PHK itu kan, gue dapat saat itu smooth lagi tuh, gue habis dapat duit, gue langsung nanya ke nyokap, ini mau diapain duit? Nyokap bilang udah renovasi rumah, bayarin gini-gini, ada kebutuhan, gue ikutin gitu kan. Dapat kerja lagi di perusahaan FMCG lagi, setahun setengah gue cabut. Karena apa? Karena itu pas kebenaran kan beda budaya. Di perusahaan gue yang lama itu perusahaan, masuk perusahaan asing termasuk enak lah, PMA lah, perusahaan asing.
lebih enak, sistemnya lebih oke, environmentnya budaya kerjanya juga lebih oke, ini lebih bagus. Pas perusahaan lokal, gue yang dibentuk dari sini ke sini dengan skill yang gue kan dari bawah kan, bukan orang berproses lah ya, berproses, adaptasinya nggak dapat, setengah-setengah tumbang, gue cabut, sempat gue di rumah berapa lama, sempat gue ditawarin juga, udah yang penting kayak gitu udah nggak ada kan, udah lah yang penting gawe dulu gini enggak, gue nggak percaya ini gue punya keahlian di sini. Gue dapat ada dulu tuh coach gue tuh ada orang-orang Medan juga bilang pembedanya orang menang sama yang kalah ketika jatuh cara bangunnya. Bedanya di mana? Kalau lu kalah, biasa orang bukan pemenang. Kita ngomongnya pemenang aja deh. Kalau pemenang itu kalau jatuh dia akan mereview cara bangunnya, jangan terlena, jangan menyesali, jangan ini, tapi belajar lagi. Ya apa nih, kok bisa jatuh nih, caranya gimana, persiapannya dia apa, review lagi, dikelas balik lagi ya, diinin lagi. Nah itu pembedanya. Sama kejadian gue kayak gitu. Gue seperti rumah, bedanya gue di apa? Jadi sempat tawarin sales, tapi bukan di model market, gue tolak. Kan kalau orang yang pikir ini anjing dapat masuk juga, tapi kan jadi melebar, nggak fokus. Gue pertahanin prinsip itu, benar nggak? Nggak lama kemudian, setelah gue tolak, ada tawaran lagi di model market, supermarket. Jadilah gue berangkat menjadi jadi itulah, naiklah sampai sekarang lah kayak gitu. Dan itu juga cara ngebentuknya nggak gampang. Kita orang ini kan modelnya itu hasil buah di STM, di basis berani dulu, mental dulu, coba dulu, jajal dulu, memperhitungkan dulu. Itu gua aplikasiin. Caranya gimana? Gue pertama dari waktu di tempat yang lama pas sebelum PHK gue nggak dapat motor, nggak dapat mobil, dapatnya motor. Di perusahaan yang baru dapat mobil. Di interview pas gue kalau memang kayak gitu besok bapak kita terima, bapak ada SIM apa? Gue bilang ada dulu, pedal belum? Ada bu, ya udah oke. Pasti gue bisa bawa mobil. Bisa bu, padahal belum. Sebulan. Jadi pas jeda itu kan gue sempat di rumah, terus dipanggil interview proses. Sebulan baru gue bilang kan mau notis biasa, udah umum kan kalau mau notis itu udah umum. Mau notis bu, udah, masuk bisa bawa mobil, bisa bu, belum. Masuk ada SIM A, ada bu, belum kirim. Gue pikir Indonesia gampang, SIM A nembak jadi. Daman tuh PS1. PS kedua bisa mobil gimana? Khusus. Nah, karena gua relasinya bagus, kalau khusus gua nggak ngebayangin, karena kan gini. Oh iya. Gimana cara gue lebih efisien dan juga lebih lengkap. Khusus itu kan terlalu teori. Bener sih, masing-masing kan punya metode. Ada cara yang ujungnya juga pasti beda lah. Mana orang yang belajar sama orang yang otodidak sama khusus pasti beda tuh bentuknya. Nah, kebenaran gua bilang di kedua itu yang otodidak. Bos gua bang. Pak, bisa diterima. Jadi kalau di budaya kerja itu kalau di leadership itu kan seni leadership itu sebenarnya leadership itu sebuah seni bagaimana bekerja sama dengan orang yang lebih kaya dengan kita, orang yang lebih pintar dengan kita, orang yang lebih tua, lebih muda. Itu seni leadership, bagaimana kita bisa bekerja sama. Gua sama bos gua ini kan lebih leadershipnya bagus, itu dia yang ngasih gua, yang membedakan cara kita menang sama kecil itu cara bangunnya. Lo harus fokus di situ cara bangunnya. Gue tadi nggak ngerti, gue tahu aja tuh bangun jajak tuh bangun duduk ya duduk kan, bangun duduk udah, nggak ada cara bangun yang lo review, lo perbaiki, lo benerin, oh kilas balik lah gitu kan. Akhirnya lo masuk situ 2011 mobil. Gue panggil bos gue 3 kali gue belajar mobil di sini yang mereka lapangan tuh ada kan kalau bangga ke sini kan, gue belajar di situ 3 kali pertemuan karena dia tugas di Tangerang, dia nggak bisa sampai setiap hari ya. Pas kalau ada waktu dalam sebulan itu. Tantangan keduanya apa? Pas gue dapet mobil, di lantai 7, gue bayang nggak? Ini masih gue kunci mobil, dia tahu di sini gue boleh nembak, orang baru jadi masih baru, di game masih ada aromanya kan, bisa masuk, bisa, ya hanya bisa pak. Kalau gue bilang nggak bisa, masa depan gue habis di sini nih. Gue harus lanjut lah. Kapal harus terbang kapten. Tapi gimana sampai latar itu? Udah. Fokus. Terus seninya tuh kan. Ada seni-seninya di cerita. Ini yang ayat kan. Kan teori itu udah dapat.
Gue juga belajar mobil kopling, udah dapat. Jam lama, dapat mobil jam 6 sore, sampai rumah jam 12 malam. 6 jam gue manjain dulu tuh. Ya lucunya lagi kan gue pas dapat mobil tanya bisa kan, maksudnya bisa, gitu kan. Si GS udah nggak yakin, tapi karena gue bisa, ya dia kan peraturan kerja sama SOP-nya dia harus ngasih kan, dia nggak bisa nurang. Pas di satu daerah, kantor gue dulu di Bintaro, gue sengaja gue bilang ngambil waktu buat belajar dulu. Gue nyalain mobil, iya mobil carry pak. Itu kalau kita muter belok belum power steering masih pakai tenaga dalam, mau sang kencangnya itu peribahasa doang. Lebay ya. Lebay. Itu kelihatan gue nggak bisa di situ. Gimana? Jadi itu karena kita baru punya bawa mobil, lampu masih nyala, AC nyala, radio nyala, tiba-tiba udah gue nyalain nggak bisa lah. Kenapa gue nggak mati mobil nyala mati lagi? Gue telepon dia, ini gimana pak? Udah ngomel-ngomel, saya dikasih mobil kok mau pak mati pak? Gimana kita ini sih pak? Gue udah ngomel pak, awam itu yang dibilang, itu pelajaran. Datang, oh iya pas gue nggak bisa datang ke sana. Dulu ya. Di mana bapak? Wah saya di sini pak. Tadinya apa pas yang bikin gue malu. Gak taunya pas lagi kondisi mati itu sebelum gue matiin, lampu masih nyala. Jadi tekor. Kalau kiri kan kalau tekor nggak bisa starter. Ibu, ini mah tekor pak. Coba mati. Coba pas starter bisa nggak? Bisa pak. Itu pak. Akhirnya lo sampai sekarang di bukan tuh? Enggak. Oh beda lagi. Jalannya panjang lagi. Tapi jenis yang sama ya? Masih di jenis yang sama. Cuman itu pembuka jalan lo ke level istilahnya kalau perusahaan level lumayan tertinggi lah ya. Belum. Itu masih. Oh masih ada perjalanan yang lebih ke supervisi sih. Supervisi. Lebih di posisi supervisi juga masih di. Ya, semi konsep lah strategi. Oke, dari semua yang lu berjalan ini, lu kan masih istilahnya bergerak dalam dunia yang sama, terus lu masih kerja sama orang ya kan, tapi akhirnya lu pengen mencapai titik yang semaksimal mungkin di dunia ini. Dan ini salah satu rumahnya ya kalau gue tahu. Banyak. Enggak lah. Aku mah apa dan akhirnya lu ke titik sekarang. Nah, dari semua yang lu ceritain sebenarnya ini pertama dua orang tua yang gue tangkap, ya kan, dua orang tua. Terus apa yang Blani dan dunia STM ternyata sebenarnya bisa ke bawah kan, bisa lingkungan kerja lo, ya kan? Mental lah yang kuat. Mental. Apa yang membuat lo istilahnya yakin bahwa lu mencapai goals sesuai tujuan lu? Dan apa yang membuat lu fokus? Belief itu kan yakin ya. Belief itu di atas dari trust itu cuma percaya. Kalau belief itu kan udah lebih dari trust kan, mengimani kan, meyakini. Gue yakin aja belief. Ya ini memang udah di sini jalurnya. Tapi kata kuncinya lagi kalau kita ngomong ke depan, ini kan sebagai dari sebuah wacana masih rencana kan. Tugas kita tuh bukan ke depannya mau gimana, tugas kita mempersiapkan ke depan seperti apa. Nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Nah, nanti bagaimana kita siapin tracknya. Ketika jadi ada langsiran, ketika ada perbedaan, ada opsi kedua, ada apa ya udah, itu udah bagian dari sebuah cerita kita. Kita harus siap dong. Model-model kayak orang-orang karakter pembeda itu kan di situ kan. Ketika mandiri, ya artinya ya walaupun gua sejauh ini tekanannya mungkin belum ya mungkin masing-masing orang kan beda cerita, beda-beda ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Yang sejauh ini gua jalanin sampai yang sekarang ini, ya masih sesuai on the track sih. Maksudnya masih sesuai jalur gua, masih on the track. Terus lebih kekuatannya dari persiapan yang tadi gua cerita. Gue karya tetap, gue langsung kuliah, gue akan jebak dengan bergaul gue gimana? Kalau bergaul, terus buat ini gimana? Gue ikutin. Tapi ketika gue ada sebuah mimpi gue pengen, ya gue harus ada persiapan lagi. Kayak sekarang nanti next nih di usia gue yang sekarang gitu kan, ya kurang lebih 25 orangnya. 20 dah. Dia waktu juga tuh mau ngapain? Prepare buat kesana tuh mau gimana? Kalau lu kerja dengan persaingannya sekarang, ya lu harus S2. Apa kalau dengan komposisi dengan sekarang masih bisa atau enggak?
Kalau masih bisa lu unik kan, kalau yang sekarang tuh punya ciri dulu. Jangan sekarang STM juga kan sama, cari ciri. Ada cirinya nggak? Ada kelebihannya nggak? STM itu kan gitu, ciri orang nih gimana? Kelebihannya nyali gede, punya barang, ada yang kadang-kadang tektok, ada yang nggak tektok, ada yang cara pakaiannya ada 4 ciri. Di sekarang lu apa? Lu punya ciri juga, ada kelebihan. Kelebihan gua apa yang gua jual nih? Brand Orang ya? yang bayar gua. Brand lo ya? Ya lebih ke brand image. Brand skill, ya skillnya kan ada di skill kan. Brand image tuh bisa dipoles-poles lah, bisa kulit kan. Tapi lebih di skill kan. Skill sama cara berpikir kan. Kan ada pepatah yang bilang ketika kalau ada masalah, jangan benerin masalahnya, benerin cara berpikirnya. Makanya cara menyelesaikan masalahnya pasti benar. Tapi kalau dibenerin masalah cara berpikir nggak dibenerin, jangka pendek saat iya, tapi lu tetap akan ketemu yang mungkin. Tapi kalau cara berpikirnya dibenerin dulu, baru Mindset. lebih ke mindset. Berarti lu masih kuliah lagi sekarang? Enggak, belum, baru rencana. Oh, Baru rencana. oh mulu ya kan? Ya doain mudah-mudahan. Kalau nyampe insya Allah. Ya kalau enggak ya udah. Gitu. Ya baru keinginan ya bang ya. Ya, mudah-mudahan wacana itu terwujud ya. Pilihannya kalau mau punya usaha ya berarti modal. Iya betul. Kalau mau lanjut kerja ya berarti tambah lagi. Insya Allah ntar koneksi Bang Nelsi untuk usaha nanti gue sampaikan. Nah, terima kasih Bang Nawe itu kan, wah, luar biasa kan. Sana sini channel-channelnya. Amin. Nah sekarang untuk teman-teman ya, teman-teman semua alumni yang terutama ya yang di usia kita, di usia kita yang emang mungkin zona nyamannya sudah pernah ngalamin, zona terparah nih pernah ngalami, dan mungkin sekarang masih nyari jati, bukan jadi diri, mencari kehidupan yang lain. Apa saran ente buat mereka? Gue sih lebih kalau buat nyaranin enggak lah ya. Ya, gue juga masih belajar lah. Ya, betul. Kita sama-sama belajar lah. Sharing lah, sharing aja. Kalau sharing sih kalau di usia kita semangat pasti semangat. Terus yang kedua fokus, karena di usia kita ini usia yang rentan sama fokus kan. Pergaulan, terus kalau gue yakin kalau ada namanya corporation itu pasti setiap hari juga kita ketemu dengan corporation. Nah itu biasanya kalahnya sama kebiasaan. Nah cuma sekarang tinggal fokusnya, kita fokus apa enggak, sama keinginan, sama gigi. Nah gue inspirasi juga, dapat juga dari Bang Dawe kan yang tadi cerita. Gue di sini nes, gue tawarin ini nes, cuma gue gak jalanin deh. Terbiar lagi mimpi gue, gitu loh. Inilah fokus. Konsisten sama ya fokus itu kan hasil menciptakan sebuah konsisten kan. Jadi tetap on track ya itu di situ fokus sama konsisten. Yang gue jalanin, gue nggak coba buat ngasih ini ya enggak ya. Kan karena masing-masing orang kan beda-beda jalan ceritanya. Tapi sejauh ini ya gue di situ sama lebih ke sekarang tuh udah di fase bermanfaat lah. Maksudnya bukan buat diri kita ya, sendiri, bermanfaat buat orang lain. Ya, minimal buat keluarga dulu lah. Keluarga ketika memang gue udah setim ya, tapi manfaat buat orang. Ya gue kalau buat agama ya gue solid banget, janganlah belum lah gitu kan, masih jauh lah kan, masih proses gitu kan. Tapi lu bergaulnya sama Ustadz ya. Nah, kalau Wai kan cerita perjalanannya beda lagi. Sekarang ceritanya sekarang nih. Iya, beda dulu dia sama gua. Ngempel di stasiun, Pak. 3 dimensi ngempel tepar bangun sadar tepar lagi gitu kan. Nah, terus pada perjalanannya dia akhirnya karena dekat sama satu mubalik kondang gitu kan, dan menjadi IB gitu kan. Terus diambil sebuah pilihan, akhirnya kita sama-sama saling menghargai. Sempat mengasih tahu ke gua nggak bisa, gua masih belum bisa. Dia juga demokrasi, nggak bisa dipaksain. Ya dia ambil pilihan masing-masing. Tapi pada kata kuncinya sampai gue duduk bareng sama Moai sekarang itu apa salah satu? Silaturahmi. Betul. Silaturahmi itu terjadi dari mana? Sebuah komunikasi, sebuah cara dulu yang kita bangun itu benar-benar mengakar. Banyak kulit kan alumni kayak mungkin Bonser dulu kemarin kejadian sampai sukses yang bikin juga itu kan salah satunya lo ya. Iya, silaturahmi apa? Sampai 1000 lebih lah. 1000 lebih itu kurang lebih itu kan kata kuncinya kan cara komunikasi yang dulu dibentuk kan. Betul. Akhirnya ketika ada woro-woro tentang sebuah brand Bonser, brandnya Bonser, akhirnya kembali lagi mengingat lagi story kita dulu, ada cerita dulu, memori keinget lagi. Oh, sebuah cara kita tuh dulu tuh begini. Jadilah silaturahmi. Itu sih kalau menurut gue. Bukan jangan uji lah, AUG. Gua UJ ya kan. Ya, Nes, luar biasa nih. Oke, apa yang diceritakan mudah-mudahan
jadi inspirasi ya buat teman-teman Amin. setia Bonsai Channel yang di usia kita dan usia mungkin era-era milenium dan milenial, dan semua penonton Bonsai Channel bisa ikut bercerita yang punya pengalaman seperti Ganesh atau sebelumnya Bang Bogel, untuk bisa berbagi kisah, menginspirasi buat penonton dan semua lingkungan, khususnya dunia STM dan semua penonton di channel Nostalgia ini. Dan langsung aja hubungi admin Bonsai Channel, Instagram Bonsai Channel, Twitter Bonsai Channel, bila ingin bercerita masa setelah sekolah. Mantap nih Bonsai Channel. Udah berkembang lagi nih idenya nih. Ya. Lebih ke inspirasi ya Bang ya? Iya betul, seperti itu. Karena itu sebenarnya yang diingini semua penonton di usia kita. Iya. Karena nostalgia kita hanya flashback bahwa kita pernah mengalami masa lalu seperti itu. Goalnya ini sebetulnya nih ya. Betul, target berikutnya ya goal seperti itu. Ya, sampai ketemu di Darah Kisah yang menarik dan menginspirasi lainnya. Gua Doi Bocer dan Ganesh KGR mohon pamit. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.